Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka sebagai dosen fasilitator pada mata kuliah keperawatan komunitas dalam konteks keluarga. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan judul Evidence-Based Practice of Family Nursing in Community Setting in Communicable Disease, Tuberculosis Disease. Kelompok 2 yang terdiri dari 5 orang, yakni Diana Sukmawati Hasan atau saya sendiri, kemudian Mbak Fani, Mbak Lufelia Ximenez, Mbak Mary Novianti, dan Mas Syahrudin Lahuo. Berikut adalah rangkuman artikel dengan judul A Dual Perspective of Psychosocial Barriers and Challenge Experienced by Drug-Resistant TB Patient and Their Caregivers Through the Course of Diagnosis and Treatment. Findings from a Qualitative Study in Bengaluru and Hyderabad, Districts of South India, di mana penulisnya terdiri dari Karikalan Nagarajan, Kartikeyan Kumarsami, Rehana Begum, Vikas Panibatla, Ramesh Chandra Reddy, Rajasam Adepu, Joseph Francis Munjatu, Sentil Selapan, Stephen Arangba, Amrita Goswami, Reuben Swamichkan, dan Malaisami Muniandi pada tahun 2022. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah pasien DRTB mengalami kelemahan biologis yang merugikan dan perkembangan penyakit yang cepat yang dengan sendirinya merupakan menjadi alasan penderitaan mental, keputusasaan, dan pengobatan yang buruk. Kompleksitas pengobatan TB-DR dan toksisitas terkait berkontribusi terhadap tekanan mental dan masalah psikososial. Berbagai efek samping biologis dari obat TB-DR termasuk anoreksia, muntah, nyeri akibat injeksi, psikosis akibat obat, gangguan gastrointestinal berat, atralgia, hepatotoksisitas, neuropati, ototoksisitas, dan toksisitas nefron yang menimbulkan tekanan mental dan penderitaan dari pasien. Dengan demikian, hasil pengobatan pasien DRTB dipengaruhi oleh keparahan penyakit, kompleksitas pengobatan, dan tantangan psikososial yang saling menguatkan satu sama lain. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggabungkan pasien DRTB dan pengasuh utama mereka secara komparatif dari dua lingkungan sosial budaya yang berbeda, untuk menambah bukti saat ini dan memperluas wawasan tentang tantangan serta hambatan yang dihadapi oleh mereka. Sampel terdiri dari 20 pasien dengan pengasuhnya yang memenuhi kriteria inklusi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian melakukan wawancara dengan pasien dan pengasuhnya, kemudian hasil wawancara ditranskrip ke perangkat lunak NVivo 12 atau QSR internasional untuk analisis tematik mendalam. Selanjutnya, laporan studi dengan menggunakan pedoman konsort. Hasil dan pembahasan, 3 tema berbeda muncul mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi pasien DRTB dan pengasuhnya dalam melanjutkan pengobatan. Yang pertama, masalah emosional dan sosial, hambatan yang dihadapi oleh pasien dan pengasuh mereka. Kemudian yang kedua, tantangan dan hambatan terkait pengobatan. Dan yang ketiga, kurangnya sumber daya dan dukungan mencerminkan tantangan dan hambatan dalam akses dukungan ekonomi dan sosial untuk pasien dan pengasuh. Kemudian hasil dan pembahasan selanjutnya, fase keputusasaan akut dan perlunya pendekatan khusus pasien mengalami saat menentukan tertentu yang dipicu oleh beberapa kejadian tidak menyenangkan selama tahap awal pengobatan yang berujung pada perasaan putus asa dan berhenti minum obat. Kurangnya perawatan pendukung dan dukungan sosial untuk pasien dan pengasuh. Kemudian, penampilan fisik didorong kecemasan dan distres. Keadaan seperti ini menyoroti pentingnya memperkuat komunikasi informasi positif tentang kemajuan kesehatan pasien secara teratur oleh penyedia layanan kesehatan selama kunjungan pengobatan.
Kurangnya sumber daya sebagai penghalang utama, beban keuangan pasien TB DR telah dilaporkan sebelumnya. Pengaruhnya terhadap prospek keuangan keluarga, serta peran sentral anggota keluarga dalam menangani kondisi tersebut terungkap dari penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tantangan dan masalah psikososial yang sangat besar yang dialami oleh pasien TB DR dan pengasuhnya, meskipun telah menyelesaikan pengobatan dengan kepatuhan yang lebih baik. Masalah kepatuhan pengobatan dan mengembangkan intervensi yang relevan untuk mengatasinya secara komprehensif sangat penting untuk meningkatkan hasil pasien TB DR secara keseluruhan di India dan negara-negara dengan beban tinggi lainnya. Ini merupakan analisis hasil manuskrip dengan asuhan keperawatan keluarga di Indonesia, di mana kondisi kasus TB resisten obat di Indonesia merupakan penyakit yang sudah lama disebabkan oleh bakteri patogen yang tidak pernah diobati dengan baik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Sudah 77 tahun setelah Indonesia merdeka, vaksin dan obat-obatan sudah ditemukan puluhan tahun lalu, namun tidak pernah ditangani dengan baik. Tuberkulosis di Indonesia global masih menjadi masalah kesehatan yang utama. Penyakit ini adalah 1 dari 10 penyebab kematian terbanyak di seluruh dunia. Setelah Cina dan India, Indonesia adalah negara dengan penderita TBC terbanyak di dunia. Tuberkulosis yang resisten terhadap obat TB-RO tetap menjadi ancaman terhadap pengendalian TB dan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di banyak negara di seluruh dunia. Pada tahun 2019, sekitar 3,3% pasien TB paru di seluruh dunia dan 17,7% pasien TB yang diobati sebelumnya adalah pasien TB yang resisten terhadap obat. Pada tahun 2019, terdapat sekitar 9,96 juta kasus TB di seluruh dunia, di mana 465.000 diantaranya adalah MDR-TB atau RR-TB. Ini merupakan sistem pelayanan TB resisten obat di Indonesia. Yang pertama, Short Course Directly Observed Treatment atau biasa disingkat dengan DOTS. Pada program DOTS ini, pengendalian tuberkulosis bertujuan menghentikan penyebaran tuberkulosis untuk mengurangi angka kematian dan kesakitan tuberkulosis di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu TOS-TB, di mana program yang mengajak masyarakat untuk mempelajari dan memahami tuberkulosis dan pengobatannya. Tantangan terhadap pengobatan TB resisten obat. Yang pertama yaitu masalah emosional dan sosial, diantaranya ketakutan dan tekanan emosional akibat status penyakit, hambatan sosial yang dialami karena status penyakit, distres emosional, dan kekhawatiran akibat perawatan fisik pasien atau keputusasaan. Yang kedua, tantangan terkait obat meliputi efek samping injeksi obat, membuat pasien putus asa akibat rasa sakitnya. Tantangan adaptasi dan efek buruk yang mempengaruhi fisik dan psikologis pasien akibat konsumsi obat. Kemudian yang ketiga, kurangnya dukungan dan sumber daya yang meliputi kurangnya dukungan sosial dan keluarga yang menjauh, kekurangan sumber daya seperti hilangnya pendapatan dan kurangnya perawatan di rumah sakit. Kelebihan dari artikel ini yaitu yang pertama menambah pengetahuan terkait pengobatan dan psikososial yang dihadapi oleh pasien DRTB dan caregivers mereka di dua geografi sosial budaya di India. Kemudian yang kedua mengeksplorasi dan menambahkan perspektif caregivers pasien DRTB yang belum pernah dilakukan sebelumnya di India. Yang ketiga, mengidentifikasi beberapa aspek masalah psikososial yang dihadapi oleh pasien DRTB selama pengobatan mereka yang belum pernah dicoba di India. Kemudian yang keempat, ditemukan tantangan dan masalah psikososial yang sangat besar yang dialami oleh pasien TB DR dan caregivers. Namun ada pun kekurangan dari artikel ini. Yang pertama, sampel penelitian ini merupakan pasien DRTB dewasa dan pengasuhnya dari fasilitas kesehatan masyarakat.
Kekurangan yang kedua, perspektif pasien TB-DR yang merupakan anak-anak, remaja, dan pasien yang tidak memiliki pengasuh mungkin saja berbeda dengan populasi penelitian yang telah dilakukan, sehingga studi selanjutnya di antara populasi DRTB tersebut dapat dilakukan. Perbedaan TB di Indonesia dan di India. Di India, dukungan kelompok untuk para penderita TB MDR dan pemberian literasi TB dasar kepada pasien dan caregivers pada tahap awal pengobatan masih kurang difasilitasi. Di India, belum ada sistem kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah terkait biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh keluarga selama pengobatan berlangsung. Sedangkan di Indonesia, pasien yang menjalani pengobatan TB akan mendapatkan bantuan biaya transportasi. Kemudian ini merupakan persamaan TB di India dan di Indonesia. Caregivers dan pasien TB resisten obat di India dan di Indonesia memiliki banyak persamaan, seperti penyangkalan penyakit oleh pasien setelah penegakan diagnosis, selama awal tahap pengobatan muncul perasaan putus asa dan berhenti minum obat, kurangnya dukungan sosial untuk pasien dan caregivers, pasien cemas dengan penampilan fisik yang berubah, pasien tidak patuh saat pengobatan dikarenakan oleh efek samping pil terhadap tubuh. Ini merupakan strategi pengembangan eliminasi TB di Indonesia. Strategi yang pertama yaitu intervensi yang dapat memfasilitasi berbagai pengalaman dari pasien lain melalui kelompok pendukung dapat berguna untuk mengatasi penolakan penyakit. Selain itu, memberikan edukasi mengenai tuberkulosis kepada caregivers dan pasien yang didiagnosis pada tahap awal sehingga dapat mengatasi masalah moral tersebut serta mendidik mereka tentang keparahan gejala yang ditimbulkan dan harapan untuk sembuh. Kemudian yang kedua, selanjutnya pemerintah dan berbagai praktisi kesehatan merancang strategi baru untuk mempercepat eliminasi TB di Indonesia dan mendorong para akademisi dan peneliti kesehatan untuk melakukan penelitian TB pada topik yang selaras dengan prioritas program TB nasional. Konsep pentahelix yang menggabungkan akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah, dan media bertujuan untuk mengembangkan inovasi pengetahuan bagi kemajuan program TBC. Konsep pentahelix yang menggabungkan unsur kolaborasi sangat diperlukan untuk mendukung eliminasi TBC pada tahun 2030. Terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.